Dan berita pilihan terakhir saudara, krisis pangan di Gaza. Krisis pangan di Gaza semakin mengkhawatirkan lantaran distribusi bantuan kembali terhambat selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Tekanan dari dunia internasional pun memuncak hingga akhirnya pemerintah Israel kembali membuka akses ke Gaza. Dapur umum di Khan Yunis dipenuhi warga Gaza yang mengharapkan bantuan makanan. Anak-anak, orang dewasa, hingga warga lanjut usia berdesak-desakan karena khawatir kehabisan makanan. Pekerja dapur umum pun tak kuasa mengendalikan kerumunan warga. Menurut sejumlah lembaga bantuan, mereka kehabisan stok makanan untuk didistribusikan sejak berminggu-minggu lalu. Padahal mayoritas warga Gaza kini bergantung pada dapur umum. Kondisi ini terjadi antara lain lantaran terlambatnya distribusi bantuan ke wilayah Gaza, terutama sejak akses bantuan kembali diblokade pemerintah Israel dalam 3 bulan terakhir. احنا كان املنا الوحيد هي زياره دونالد ترامب الى الشرق الاوسط ان تبدي حلولا وان تبدي نوعا ما فتح المعابر وادخال المساعدات الانسانيه باسرع وقت ممكن الى قطاع غزه. Melihat krisis pangan yang semakin memburuk di Gaza, tekanan terhadap Israel pun bermunculan dari dunia internasional. Pihak Israel pun kemudian memutuskan untuk membuka kembali distribusi bantuan ke wilayah Gaza di tengah operasi kereta perang Gideon yang dilancarkan pemerintah Israel sejak 18 Mei lalu. Namun demikian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut akan ada sistem baru untuk mengatur distribusi bantuan ke jalur Gaza. Israel mengklaim 1.000 truk bantuan telah memasuki wilayah Gaza pada hari Rabu. Namun perwakilan PBB mengaku sulit untuk membagi-bagikan bantuan itu ke sejumlah daerah di Gaza karena faktor keamanan. Warga Gaza yang cemas akan terbatasnya bantuan pun berupaya dengan berbagai cara untuk bisa memperolehnya. Selain makanan, bantuan seperti obat-obatan dan juga air minum saat ini sangat diperlukan oleh warga Gaza. Lebih dari 53.000 warga Gaza tewas akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. Sementara, krisis pangan berujung malnutrisi pun terus meningkat sejak saat itu. Negosiasi gencatan senjata antara pihak Israel dan Hamas yang tak kunjung mencapai kesepakatan turut membuat situasi semakin genting. Pihak Israel menyebut akan mengakhiri perang jika Hamas membebaskan semua sandera dan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melakukan relokasi warga Gaza dilaksanakan. Sementara pihak Palestina dan juga dunia internasional menolak rencana itu. Kepala sekolah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara dinonaktifkan gara-gara unggahan video menari di tengah banjir di sekolah. Informasinya usai jeda.